Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal takum nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Jadi teman-teman, di malam hari ini saya pengen ngajak ngobrol teman-teman masih seputaran Dajjal. Kalau kemarin di beberapa konten saya sebelumnya kita ngebahas ngobrol-ngobrol tentang tempat kemunculan Dajjal berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, saat ini saya pengen ngajak ngobrol teman-teman bahas sedikit bahwasanya Dajjal itu ternyata diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki sebuah kendaraan yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walahul himaru yarkabuhul ardu ma baina udhunaihim arba'una zira'ah, yang artinya sebagai berikut. Dajjal itu nanti memiliki kendaraan berupa himar, keledai, yarkabul ardu, dan kemudian dia dengan keledainya ini akan mengelilingi dunia ini mengelilingi bumi, tiap jengkal wilayah di bumi ini, kecuali 3 kota kota Mekah, kemudian kota Madinah dan Yerusalem, teman-teman. Ma baina udhunaihim, dan jarak, dan dia memiliki telinga himarnya ini, yang jarak antara telinga satu dengan telinga yang satunya lagi arba'una zira'ah adalah 40 hasta. 40 hasta ini sendiri kalau kemudian ditransformasikan ke meter kurang lebih adalah 20 meter, teman-teman. Dan juga Nabi Muhammad SAW memberikan keterangan lebih lanjut tentang kendaraan Dajjal ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kal ghaisis tadbarohul kalwaisis tadbarot huroi. Jadi kendaraannya Dajjal ini, himarnya Dajjal ini seperti awan wais yang kemudian diikuti oleh angin, ya teman-teman. Jadi terbang apa keledainya terbang ya. Kalwaisis tadbarot huroi. Jadi dia seperti awan yang diikuti angin. Jadi himarnya itu terbang ya, keledainya. Jadi seakan-akan ini aneh gitu kan. Ini namanya bahasa wahyu, tapi kemudian kalau kita pahami bahwasanya begitu sulitnya mungkin Nabi Muhammad kalaupun melihat benda itu dalam pandangannya ke masa depan gitu kan, jelasnya akan sulit kalau mungkin mau menjelaskannya pada kaumnya pada waktu itu, karena memang hadis ini kan memang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar 1450 tahun yang silam ya, 14,5 abad yang silam ya teman-teman. Jadi kalau kendaraan yang ada pada waktu itu adalah kendaraan darat ya, tentunya adalah himar, unta, dan kemudian kuda ya teman-teman gitu. Kalau kuda itu pergerakannya cepat pasti kan, unta lambat sekali. Ini himar gitu kan, dia setara lah pergerakannya dengan unta ya. Kemudian dan mungkin juga ada perahu ataupun kapal ya di lautan. Tapi kalau kemudian kita lihat dia himar, tapi himarnya itu memiliki telinga, dan telinganya itu jarak antara telinga yang satu dengan telinga yang satunya lagi adalah 20 meter. Saya jadi teringat ketika kemudian dulu saya sering pulang pergi, dulu saya bekerja sebagai pegawai pemerintah di Kuwait ya, di Mid East. Ketika dari Indonesia ke Kuwait ataupun dari Kuwait ke Indonesia, saya sering naik pesawat tuh Boeing ya, Etihad dulu kan. Itu kalau saya lihat juga saya kaget gitu, karena memang sayap antara pesawat Boeing itu dari yang satu ke satunya lagi kurang lebih, kalau saya lihat-lihat, saya hitung-hitung, perkiraan saya sekitar kurang lebih 20 meter ya. Dan kemudian bayangan saya kemungkinan ini nih gitu kan, ada sebuah keledai yang memiliki telinga, yang jarak telinganya satu dengan yang satunya lagi dia adalah 20 meter. Dan saya meyakini ya, menurut analisa saya pribadi,
pesawat angkut itu ya, karena kemudian kalau memang kemudian pesawatnya pesawat tempur atau pesawat perang, tentunya perumpamaannya pada waktu itu pastinya kuda. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan perumpamaan bahwa kendaraan Dajjal itu adalah himar, jadi pergerakannya nggak cepat ya teman-teman. Yang jelas dia himar yang memiliki telinga kurang lebih 20 meter jarak telinga satu dengan telinga yang satunya lagi. Kalau kita lihat analisanya, ini pesawat ya, pesawat angkut semacam Boeing ya, yang kemudian kan dia terbang kan. Mana ada kemudian keledai yang telinganya panjangnya 20 meter dan kemudian terbang. Ini saya pikir ini adalah bahasa interpretasi gitu kan, bahasa wahyu yang memang Nabi Muhammad SAW sekalipun memang dalam pandangannya saya yakin melihat bentuk pesawat, tapi menjelaskannya pada kaumnya pada waktu itu tentunya akan sulit. Dan pasti gambarannya dengan kondisi yang ada pada saat itu, dan kendaraan darat yang ada pada saat itu adalah himar, kuda, dan unta. Mungkin yang lain juga ada kendaraan laut ya, seperti perahu ataupun kapal, tapi kendaraan udara di zaman Nabi Muhammad belum ada gitu kan. Nah ini kalau kita lihat memang saya yakin ini adalah semacam pesawat angkut kalau sekarang ya, karena memang dia memiliki panjang sayapnya kanan dan kirinya. Kalau pesawat angkut kayak Boeing itu sekitar 20 meter ya teman-teman. Jadi pas banget ya, dia bergeraknya juga seperti awan kalau Oasis, Tadbarot Huroi yang kemudian diikuti oleh angin teman-teman. Nah teman-teman, untuk saat ini memang saya meyakini bahwasannya itu adalah pesawat angkut gitu kan. Dan saat ini sudah ada ya gitu kan, himar yang memang terbang perumpamanya itu. Itu analisa saya pribadi gitu kan, analisa saya pribadi. Ini adalah bahasa interpretasi yang memang akan sangat sulit untuk Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan. Kalaupun sekalipun Nabi Muhammad melihat dalam pandangan masa depannya, dia sudah melihat pesawat yang ada sekarang pun menjelaskannya pada masyarakatnya waktu itu, kaumnya pada waktu itu, tentunya susah ya teman-teman. Nah ini gambaran tentang kendaraan Dajjal gitu kan. Dan saya yakin kita pun sudah melihat sekarang kan, zamannya Nabi Muhammad belum ada kendaraan untuk yang memang terbang di udara seperti pesawat. Saat ini di zaman kita sudah ada gitu kan. Nah teman-teman, kalau kita lihat pertanda-pertandanya memang semuanya udah pada muncul ya teman-teman. Dulu saya beritakan bahwasanya dalam sebuah hadisnya yang diberitakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya ada jalu yahruju min ardil bimasriki yuqalulaha Khurasan, bahwa Dajjal akan muncul dari bumi bagian timur yang kemudian disebut sebagai Khurasan, wilayah Khurasan. Wilayah Khurasan saat ini sudah ada teman-teman. Wilayah Khurasan sudah ada yang memang regionnya sangat luas, dan Jazirah Khurasan itu merupakan region yang luas di sebelah timur Jazirah Arab gitu kan. Di situ ada Iran, ada provinsi kota Nisapur ya, Nisapur milik Iran, kemudian ada kota Merv milik Turkmenistan, dan kemudian ada kota Balkh dan Herat milik Afghanistan, dan juga kota Samarkand milik Uzbekistan, dan juga ada kota Balochistan ya di provinsinya miliknya Pakistan. Ini regionnya ini sudah ada ya, Khurasan. Dan kemudian disebutkan juga bahwasanya yatba'u dajjalami Yahudi asbahan sab'una alfa alaihim toyalisah, bahwasanya Dajjal itu akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari kota Isfahan yang mereka menggunakan toyalisah. Kota Isfahannya saat ini sudah ada dan merupakan salah satu provinsi di Iran yang memang bersebelahan dengan region Khurasan ya, yang memang kota Khurasannya kota Nisapur di Iran itu bersebelahan dengan kota Isfahan gitu kan. Dan subhanallah, Yahudi di kota Isfahan itu sendiri pun banyak ya teman-teman, dan mereka selalu ada banyak sinagog di kota Isfahan, dan mereka selalu menggunakan toyalisah ketika melakukan ibadah mereka. Dan kemudian diberitakan lagi bahwasanya yatbauhu aqwamu ka'annaha wujuhahumul majanul mutraqo, bahwasanya Dajjal juga akan diikuti oleh orang-orang yang wajahnya seperti perisai yang dilapisi kulit, yang diberitakan dalam beberapa riwayat mereka adalah suku Turk. Dan suku Turk sendiri ada ya di Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, yang semuanya itu berdekatan dengan region Khurasan ya teman-teman. Nah ini memang semuanya sudah muncul semua ya pertandanya teman-teman. Bahkan kalau saya bilang tadi, kenapa saya bahas kendaraannya Dajjal pun sudah ada kalau menurut analisa saya ya.
Dia himar yang memiliki telinga, panjang telinganya antara yang satunya lagi 20 meter, dan dia terbang seperti awan yang ditiup angin. Analisa saya pastinya ini adalah bahasa interpretasi dan ini adalah pesawat angkut. Dan semua tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ini sudah bermunculan. Jadi apalagi teman-teman, jadi saran saya buat teman-teman, kita ya mawas diri lah, banyak berdoa, karena memang diberitakan juga bahwasanya nanti menjelang kedatangan Dajjal akan ada tahun-tahun yang sulit ya, kesulitan pangan gitu kan, tahun-tahun yang sulit yang merupakan ujian bagi manusia. Dan apapun itu teman-teman, yang terpenting adalah kemudian pesan daripada Nabi Muhammad SAW bahwasanya untuk selamat dari fitnahnya Dajjal, kita memang dianjurkan untuk menghafal 10 ayat awal daripada suratul Kahfi. Dalam sebuah hadisnya diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: man hafidho asrohayati min awali suratul Kahfi usima minad dajjal. Barang siapa hafal daripada 10 ayat awal daripada surat Al-Kahfi, maka orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya Dajjal. Oke teman-teman, ini obrolan kita di malam hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.